Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya dapat berkomunikasi dengan jiwa Changqi Tian dan mengetahui yang mencelakai sang penguasa guntur ekstrim ini adalah muridnya yang bernama Jin Chong. Saat Xiaoyan akan bergegas ke sosok bayangan hitam, tiba-tiba Suguan meledakkan dirinya yang menyebabkan ruang pembatasan Goyan hancur. Namun ternyata itu hanyalah lapisan kedua dari formasi yang dibuat Goyan. Saat berikutnya, terjadi konfrontasi antara Xiaoyan dengan Jin Chong. Xiaoyan tersenyum dingin, kemudian warna emas melintas di matanya. Kekuatan guntur segera melonjak dan sepertinya ingin menghancurkan sosoknya secara paksa. Ini lebih baik dari yang diharapkan, dan kamu benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia. Kamu memang pantas memiliki reputasi yang bagus. Mata Jin Chong tiba-tiba sedikit menyipit dan segera terlihat cahaya menyilang dari ibu jari dan jari telunjuknya. Itu langsung diarahkan ke Xiaoyan dan membungkusnya dalam sekejap. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menghindar dan seketika dia sudah memasuki domain dewa abadi milik Jin Chong. Di dalam domain dewa ini, bahkan jika kamu memiliki dua jantung guntur dan kamu juga adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, itu tidak ada gunanya. Aku ingin kamu mati dan kamu harus mati, teriak Jin Chong. Pada saat ini Xiaoyan mendongak ke atas dan dia telah diselimuti oleh cermin cahaya setengah lingkaran. Setiap keterampilan bertarungmu tidak dapat digunakan di sini. Termasuk kekuatan fisikmu juga akan dibatasi. Jika tidak ada tubuh abadi, kamu hanyalah sampah. Setelah Jin Chong selesai berbicara, sosoknya bergerak lagi dan kemudian berubah menjadi pelangi, meluncur ke arah Xiaoyan. Pukulannya meraung dan Xiaoyan juga membalas dengan pukulannya. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras dan kekuatan mengerikan itu tersapu ke sekitarnya. Hanya saja saat ini, tubuh Jin Chong penuh guntur yang meledak ke arah Xiaoyan. Pada saat ini semua kekuatan di tubuh Xiaoyan sepertinya disegel dan dihentikan termasuk tubuh abadinya. Saat berikutnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari persendian di tubuh Xiaoyan. Kemudian, darah dan dagingnya menyembur keluar. Xiaoyan mendesis dan mundur ke belakang. Domain dewa abadi ini memang sangat kuat dan mampu menahan kekuatan lawannya. Saat ini Xiaoyan menstabilkan sosoknya dan terlihat sedikit tidak berdaya. Dalam domain dewa abadi milikku, semua guntur yang kamu miliki akan diturunkan kepada aku, termasuk kekuatan tubuh fisik dan bahkan kekuatan bertarungmu akan sangat berkurang. Jadi aku akan membunuhmu di sini dan tentu saja aku masih bisa membicarakan kondisinya jika kamu memberitahu bagaimana kamu bisa memiliki dua jantung guntur pada saat yang sama. Jika kamu memberitahunya, aku akan mengampunimu. Jin Chong memandang Xiaoyan seperti melihat ikan di talenan, seolah-olah dia bisa mengalahkan Xiaoyan kapan saja. Aku khawatir hanya tuanmu yang telah kamu bunuh yang sangat mempercayaimu. Jika tebakanku benar, kamu bahkan belum sepenuhnya mampu mengendalikan guntur ekstrim. Bagaimana bakat seperti itu ingin memiliki dua jantung guntur pada saat yang bersamaan? Kupikir kamu tidak perlu merasa malu untuk mengakuinya. Xiaoyan tanpa ragu mengeluarkan kata-kata sarkastik. Adapun cedera barusan telah pulih, meskipun tubuh fisiknya tampak melemah, tetapi kecepatan pemulihan tubuh abadi tampaknya masih cepat dan tidak melemah. Mendengar kata-kata itu,
Niat membunuh langsung keluar dari mata Jinchong dan sosoknya terbang keluar lagi ke arah Xiaoyan. Di domain Dewa Abadi ini, Xiaoyan tidak bisa menahan serangannya sama sekali, sehingga banyak lubang darah di tubuhnya dan sosoknya ditembak ratusan kaki ke belakang. Apakah kamu tidak meneteskan air mata saat melihat banyak peti mati di sini? Jinchong mendengus dingin dan terus menyerang Xiaoyan. Sesaat kemudian, ada lebih banyak lubang darah yang meledak di tubuh Xiaoyan dan dia terlihat terluka parah. Tidak masalah jika kamu tidak mau mengatakannya. Setelah menghancurkan tubuh fisikmu, aku akan mencari jiwamu dan efeknya juga sama. Jinchong mengatakannya dengan penuh percaya diri. Namun saat ini Xiaoyan juga terlihat sedang memikirkan sesuatu. Aku juga memiliki domain Dewa Abadi. Setelah Xiaoyan menstabilkan sosoknya, dia tidak panik dan segera nyala api naik dari tubuhnya. Sepertinya kekuatan jantung apinya benar-benar tidak mampu dibatasi oleh pembatasan di domain Dewa Abadi Jinchong. Segera api menempati setengah dari ruang dan langitnya berubah menjadi api 3 warna. Dan tentu saja ini adalah domain Dewa Abadi Xiaoyan. Bagaimana mungkin di domain Dewa Abadiku ada domain lainnya? Dan kekuatan atribut apapun seharusnya tidak ada yang dapat menyerang. Jinchong terlihat panik melihat adegan ini. Guntur hanyalah sarana pendukungku. Dan yang kukuasai bukan hanya guntur saja, tetapi api abadi juga, ucap Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, ketika suara itu keluar, perlahan dia membuka lengannya. Matanya tiba-tiba tampak seperti nyala api. Kemudian itu naik dari seluruh tubuhnya. Wajah Jinchong terlihat serius dan ekspresinya menjadi kaku. Ini tidak mungkin jantung api. Dia terkejut dan menatap Xiaoyan. Pertempuran saat ini semakin intens dan tampaknya keduanya mencoba memaksakan kekuatan penuh dewanya untuk waktu yang lama. Domain Dewa Abadi Jinchong memiliki formasi pembatasan yang dapat membatasi kultivasi, tetapi tidak dapat membatasi kekuatan sumber seperti jantung api. Saat ini api 3 warna menyelimuti langit, dan ketika dia masih linglung, jubah di tubuhnya tiba-tiba tersulut oleh gelombang panas yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Xiaoyan mengangkat tangannya sedikit dan ruang di samping Jinchong menjadi terdistorsi yang dibentuk oleh pembakaran serigala api. Jinchong berusaha ingin memadamkan api, tetapi dia menemukan bahwa api hitam itu tidak dapat dipadamkan sama sekali. Tidak hanya itu, vitalitasnya juga terus meluap dan api terus mengalir menuju inti jiwanya. Segera kulitnya tampak hangus oleh pusaran api. Jinchong menggunakan semua kekuatannya, tetapi menemukan bahwa meskipun ada pembatasan di sini yang dapat membatasi segalanya, namun itu tidak dapat menghentikan serangan nyala api. Pada saat ini tidak hanya domain Dewa Abadi Jinchong yang penuh dengan pembatasan, tetapi juga domain Dewa Abadi milik Xiaoyan, sehingga menghilangkan serangan koeksistensi kedua domain Dewa Abadi. Nyala api Xiaoyan bukanlah nyala api biasa, dan tidak mungkin baginya untuk menahannya. Dia memiliki 3 jantung api, tetapi bagaimana orang ini berhasil memiliki kekuatan asli dari 2 atribut yang berbeda pada saat yang sama? Dan tampaknya jumlahnya juga sangat banyak. Ada 2 jantung guntur dan 3 jantung api. Ini sangat gila. Bahkan yang mulia tidak pernah melakukannya. Kepanikan muncul di mata Jinchong. Hanya saja tubuhnya memancarkan aura tirani yang beberapa kali lebih kuat dari Xiaoyan. Ini juga avatarmu. Jangan berpura-pura di sini. Xiaoyan berkata dengan dingin, dan Jinchong yang sedang terpana dari jauh langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sementara itu di tempat lain, Yusuan yang sedang memikirkan sesuatu langsung mengerutkan keningnya. Pada saat ini dia terus menggunakan kekuatannya untuk melawan tekanan. Keduanya sepertinya tidak bergerak, namun nyatanya
konfrontasi antara dua domain dewa abadi sudah dimulai. Maaf, mungkin aku menebak orang yang salah. Mari kita coba sekarang. Xiaoyan tersenyum. Jin Chong juga berbakat dalam avatar. Itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya apakah identitasnya terkait dengan Yusuan. Yusuan pernah mengatakan bahwa dia memiliki banyak avatar, dan bahkan karena jaraknya terlalu jauh, sebagian besar dari avatarnya telah hilang. Tentu saja Xiaoyan ragu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Lagi pula Yusuan hanyalah avatar dari jiwa Jimmy. Adapun sosok Yusuan yang sebenarnya masih menjadi misteri. Jin Chong tidak bisa membantu, tetapi memutar matanya ke arah Xiaoyan. Dia bahkan lebih yakin bahwa Xiaoyan juga bukan sosok yang baik. Pada saat yang sama, dia terus melawan api dan tubuhnya tiba-tiba bergerak melancarkan serangan terhadap Xiaoyan lagi. Hanya di domain dewa abadi ini, tubuh abadi Xiaoyan bisa melemah sehingga dia ingin membunuhnya di sini. Pada saat berikutnya, tinju keduanya bertabrakan dengan keras, dan saat yang sama serangga cacing emas terakumulasi dan diedarkan seperti benang sutra di tubuhnya, lalu meledak ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang menakutkan. Terlihat kulit di lengannya pecah dan ada retakan yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak ada darah yang keluar, namun tubuhnya sepertinya runtuh, dan Xiaoyan hanya bisa melepaskan kekuatannya lalu menembakkan tubuhnya ke domain dewa abadi miliknya. Setelah kekuatan fisiknya melemah, dia sama sekali tidak bisa bersaing dengan pria tangguh itu. Lagi pula kekuatan Jin Chong lebih tinggi dari Xiaoyan. Sejauh ini dia hanya bisa menebak secara kasar kekuatan Jin Chong. Jika dilihat dari penampilannya, setidaknya Jin Chong adalah keabadian Kaisar Langkah ke-8. Setelah menggabungkan avatar Juci dengan teknik pembentuk kehidupan dan menambahkan tubuh abadi, sebenarnya Xiaoyan mungkin tidak akan kalah melawannya. Namun domain dewa abadi dari Jin Chong memang kuat, dan mungkin tidak hanya Xiaoyan, makhluk abadi lainnya juga akan sulit menembus domain dewa abadi milik Jin Chong. Yang dimiliki Jin Chong sama sekali bukan hanya akal, melainkan perhitungan mekanisme yang memang memiliki pencapaian tinggi dalam teknik formasi pembatasan. Tetapi Jin Chong tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan seseorang yang memiliki banyak jantung api dan jantung guntur. Pada saat yang bersamaan, Jin Chong selalu percaya bahwa dia adalah putra surga yang paling berbakat, dan bahkan di dalam lubuk hatinya, Chang Yuhua yang merupakan keturunan dari penguasa guntur sangat hina. Tetapi Jin Chong hari ini mengerti bahwa keperkasaan yang mulia yang dulunya hanyalah rumor baginya, kini terbukti nyata. Meskipun dia tidak menunjukkan pasang surut hari ini, namun dia benar-benar merasakan celahnya. Selama konfrontasi, Xiaoyan juga menemukan bahwa selama dia berada di domain dewa abadi milik Jin Chong, kecepatan pemulihan tubuh fisiknya juga terbatas. Oleh karena itu, Xiaoyan mengerutkan kening dan segera pikirannya bergerak, dan kekuatan asli dari 3 jantung api meletus pada saat yang bersamaan. 3 jantung api langsung memurnikan langit. Kemudian Xiaoyan menggerakkan tangannya dengan lembut. Saat api menyelimuti serangga cacing emas, dia tidak bisa melihat cacing emas dari api, tetapi dia sepertinya bisa merasakan kelembapan tubuhnya, dan darah di tubuhnya mengalir dengan cepat. Dan tidak butuh waktu lama bagi api Xiaoyan untuk membakar ke arah serangga cacing emas itu. Sementara itu, Jin Chong terus mengeluarkan pukulan menyerang Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga harus memberikan ancaman yang cukup kepada Jin Chong. Saat ini kulit serangga cacing emas itu layu, namun kecepatannya masih sangat cepat. Xiaoyan tidak berani menunda sedikit pun. Dia bahkan secara paksa menerobos domain dewa abadi dari kedua sisi, dan metode ini akan menimbulkan banyak reaksi bagi serangga cacing emas. Pada saat ini Xiaoyan merasa seperti sedang memurnikan tanaman obat di dalam kuali obat untuk mengurangi tekanan, dan jelas tidak memberi Jin Chong waktu lagi.
Saat berikutnya, terdengar suara pecah di kedua sisi domain Dewa Abadi dan menyebar dengan cepat seperti cermin retak dan akhirnya runtuh. Sosok Xiaoyan dan Jinchong muncul kembali di ruang kedua yang diciptakan oleh pembatasan goyan. Saat ini wajah Jinchong pucat, meski kulit kering di tubuhnya pulih dengan cepat, namun terlihat kondisinya cukup buruk. Mata Jinchong terlihat suram dan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Xiaoyan melangkah keluar beberapa langkah berturut-turut. Jangan mencoba melarikan diri. Dengan situasi hari ini, kamu harus mati. Dosamu pada dunia ini hanya bisa dibasuh dengan jiwamu. Xiaoyan berbicara keras dengan suara dingin. Kamu benar-benar konyol. Nafasmu hanya memancarkan keabadian Kaisar langkah kelima ataupun keenam. Namun kamu sebenarnya masih di langkah keempat. Dan kamu pasti menggunakan semacam metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Dengan kekuatan seperti itu kamu ingin mengalahkan langkah ke-8. Itu sungguh mustahil. Jinchong langsung mencibir dan menghina Xiaoyan. Sementara itu di kehampaan sudah ada beberapa jejak kaki yang meraung ke arah serangga cacing emas. Terlihat 6 jejak kaki berturut-turut dengan kekuatan menindas segera menyelimuti serangga cacing emas itu. Aku juga memiliki hewan peliharaan. Xiaoyan mendengus dingin dan Jinchong melihat langkah kaki yang bergemuruh dan menderu di kehampaan tanpa rasa takut. Ini adalah pertarungan yang seimbang, meskipun ada celah antara kedua belah pihak, namun tidak ada yang benar-benar lemah. Begitu kedua belah pihak mulai menampilkan keterampilan bertarung terkuat mereka, maka itu berarti pertempuran ini akan segera berakhir. Trik ini merupakan aksi terkenal dari sang Master Changkitian. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia ingin mengajariku trik ini karena dia tidak pernah berpikir untuk memberikan guntur ekstrim kepadaku. Perlu kamu ketahui bahwa jika tanpa akumulasi kamu tidak akan dapat mempelajari keterampilan ini dan kekuatanmu hanya dapat ditingkatkan secara perlahan. Setelah orang tua itu mati, aku menerobos dari langkah ke-4 ke langkah ke-8. Fakta ini membuktikan bahwa dia bukan master yang berkualitas dan keberadaannya terbatas dibanding denganku. Jadi lebih baik aku membunuhnya walaupun dia mungkin tidak pernah memikirkannya. Meskipun dia tidak pernah mengajariku, namun dengan kecerdikanku aku telah mempelajarinya sendiri. Terlihat di mata Jinchong ada tatapan kegilaan meskipun dia memanggil tuan pada Changkitian. Namun sepertinya itu hanya di mulutnya saja dan dia menganggap tuannya adalah musuh bebuyutannya. Teknik kontrol guntur 9 langit. Segera terdengar teriakan nyaring dan seberkas cahaya yang hampir padat melesat keluar dari tubuhnya. Seberkas cahaya ratusan kaki dengan cepat terkonsentrasi pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini mengejutkan. Karena ternyata penguasa guntur dapat mengendalikan 9 langit. Namun yang dikatakan senior Changkitian adalah dunia kuno yang diciptakan olehnya. Mungkin Changkitian tidak pernah menyangka bahwa aksi terkenalnya digunakan oleh Jinchong. Dia perlahan menutup matanya dan pada saat berikutnya ada tanda seperti guntur muncul di antara kedua alisnya. Celah itu terbuka dengan mengesankan. Dan ada kilat menyambar di dalamnya. Tetapi seberkas cahaya yang terkonsentrasi di depannya tiba-tiba menghilang dan ketika muncul kembali, tapak kaki raksasa Xiaoyan telah terpanggang di kehampaan dan mengurangi serangannya. Serang dia dalam sekejap. Terlihat seberkas cahaya kecil itu melintas. Kemudian tapak kaki raksasa itu runtuh setelah ditembus oleh guntur ekstrim. Langkah kaki ke-5 dan ke-6 lebih kokoh, tetapi sepertinya tidak memberi tekanan sama sekali pada guntur ekstrim. Dan langkah ke-5 juga runtuh. Kemudian guntur ekstrim bergegas menuju langkah ke-6-nya yang lebih kokoh dan sepertinya memiliki kekuatan untuk bersaing.
Hanya saja setelah beberapa tarikan nafas, ada banyak retakan yang segera muncul. Inikah keterampilan bertarung tingkat kuno terkuatmu? Kamu hanya akan memiliki kesempatan kecil untuk menang. Jincong perlahan membuka matanya dan mencibir pada Xiaoyan dengan tatapan sinis. Xiaoyan tidak memperhatikan Jincong. Pada saat ini tubuhnya meledak dengan ki dan darah. Terlihat telapak kakinya perlahan terangkat dan tiba-tiba melangkah lagi. Bayang-bayang kakinya memadat lagi dan ada hembusan angin di antara lolongan gemuruh dan jejak kaki yang besar sepertinya terakumulasi. Akumulasi yang tampaknya tidak mencolok ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki daya tembus yang tidak terbayangkan. Dalam beberapa kali tarikan nafas, langkah ketujuh terbentuk, namun terlihat ada banyak retakan yang diakibatkan oleh tusukan guntur ekstrim. Xiaoyan tidak bisa memblokirnya sama sekali, dan dia hanya bisa mengaum ke arah Jincong. Kekuatannya juga melampaui imajinasi Jincong dan langkah kaki Xiaoyan dengan cepat menyerangnya. Meskipun langkah kaki Xiaoyan sederhana, namun kekuatan penindasannya telah menyelimutinya, seolah-olah ingin meremukkan seluruh tubuhnya. Dari sedikit kerutan di alisnya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki perasaan tegang saat ini. Jejak kaki yang agung itu seperti gunung dan bahkan lebih besar dari gunung. Dengan peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik, maka kekuatan 7 langkah dewa pembunuh juga meningkat. Tentu saja, teknik 7 langkah dewa pembunuh yang ditampilkan Xiaoyan sekarang memiliki kekuatan teknik bertarung kuno. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.